Pilih-pilih urus pandemi sudah hadir juga di Mata Najwa politikus Gerindra Fadlizon. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria. Tapi saya ingin ke juru bicara Satgas COVID-19 Prof. Wiku. Prof. Wiku, apa saja langkah pencegahan yang sesungguhnya sudah dilakukan? Apakah memang ada langkah pencegahan minimal koordinasi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 dengan Pemprov atau dengan polisi atau dengan jajaran yang lain untuk ketika itu memastikan protokol kesehatan bisa ditegakkan? Ya, jadi sebenarnya Satgas sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya tugasnya Satgas itu adalah memastikan implementasi dari kebijakan strategis. Berawal dari Inpres nomor 6 tahun 2020, di mana aparat, pemerintah daerah semuanya harus dapat menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan. Jadi persisnya yang dilakukan Satgas apa? Oke, saya jelaskan dulu. Jadi dari dasar aturan itu, maka pemerintah daerah harus bisa membuat peraturan, kepala daerah bisa, atau peraturan daerah. Yang paling bagus peraturan daerah. Dan untuk mengendalikan kerumunan dan seterusnya. Maka dari itu dengan keadaannya ini kita memastikan pemerintah daerah harus bisa berfungsi sistemnya. Kita melakukan pengecekan mulai dari kepala BPPD. Kita mau pastikan Anda harus bisa mengendalikan kondisi itu karena kerumunan itu kan sudah terindikasi sejak kepulangan Habib Rizik. Jadi dari tanggal 10 sudah koordinasi dengan Pemprov? Ya, jadi kita memastikan mereka untuk bisa mengendalikan. Terutama yang paling itu adalah hari Jumat. Karena ada acara di Tebet itu. Jadi kita pastikan kepada kepala pelaksana BPPD. Dan apa waktu itu komentar BPPD ketika Satgas meminta untuk memastikan? Mereka akan melakukan pengendalian. Karena kita mau pastikan kendalikan. Jangan sampai ada timbul kerumunan. Yang kedua... Dan ada jaminan itu akan melakukan pengendalian? Ya, bukan hanya itu. Jadi kedua dengan Wakil Gubernur. Juga langsung ditelepon oleh Ketua Satgas untuk memastikan bahwa pengendaliannya bisa berjalan dengan baik dengan Gubernur, dengan Kapolda, dengan Pangdam. Ini semuanya semua dilakukan. Jadi ini semuanya Pak Doni yang menelpon atau seperti apa? Bagaimana kemudian kita bisa tahu bahwa ya Satgas memang sudah maksimal nih melakukan fungsinya untuk mencegah protokol kesehatan tidak dilanggar? Ya, kita mengecek karena itu fungsinya ada di pemerintah daerah. Maka Pak Doni waktu itu mengecek seluruhnya dan koordinasi internal ke dalam. Untuk memastikan itu tadi supaya bisa berfungsi. Oke, sekali lagi kita masih menunggu kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengkonfirmasi berbagai hal yang kita dengarkan malam ini. Baik, tapi yang jelas Prof. Wiku, Satgas COVID dikritik karena membagi-bagi masker hingga 20.000. Paham. Dan kemudian seolah-olah itu menjadi pembenaran pelanggaran protokol kesehatan. Oke, saya jelaskan begini ya. Jadi prosedur pencegahan kita lakukan karena kendalinya ada di pemerintah daerah. Ini bukan hanya untuk DKI saja, untuk seluruhnya. Dan kita pastikan semuanya itu harus bisa mengendalikan. Pada saat kejadian akhirnya tidak bisa dikendalikan hari Sabtu, maka itu kita sebut pencegahannya gagal. Apa yang harus kita lakukan? Mitigasi. Mengurangi risiko jangan sampai timbul korban. Apa yang terjadi? Karena tadi sudah dijelaskan. Masyarakat itu datang karena menemui idolanya. Itu kan gerakannya dari masyarakat juga. Jadi kita harus pastikan bisa untuk meminimalisir keadaan itu dengan memberikan masker. Jadi bukan kaitannya dengan persetujuan acara itu, bukan. Karena kita sudah minta untuk dicegah, karena itu kendalinya ada di pemerintah daerah. Tapi yang jelas sekarang suara-suara publik ya sudah berkumpul saja, tidak apa-apa, malah dikasih masker kok kalau rame-rame kumpul. Kami paham kondisi 8 bulan itu tidak mudah buat semua orang. Pada saat mereka melihat kondisi ini terjadi, sentimennya langsung timbul. Tapi kami dari Satgas, kami tidak bisa melakukan tanpa menyelamatkan masyarakat. Maka dari itu kita melakukan pencegahan sudah kita coba karena ini kan nggak bisa Satgas semuanya harus melakukan, kolaborasi seluruhnya termasuk masyarakat. Apakah itu orang yang diidolakan maupun para pengikutnya yang menyenangkan, apakah itu adalah artis atau siapapun. Oke, ketika tadi Prof. Wiku, ketika tadi Anda mengatakan sudah mengendalikan, apakah itu sampai sejauh upaya pembubaran? Termasuk itu adalah kendalinya ada di pemerintah daerah. Harusnya melakukan pembubaran kalau memang itu karena kewenangannya ada di situ. Oke, sekali lagi apakah Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah hadir? Karena kita membicarakan, bisa langsung naik, tidak usah menunggu break. Boleh tolong Pak Ariza bisa langsung naik? Oke, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ariza. Kita dari tadi membicarakan Pemprov, jadi pas sekali Anda muncul. Siap. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Nana. Baik, saya persilakan Anda duduk dulu, minum kopi biar tenang dulu. Saya akan lempar dulu ke Kang Maman. Kang Maman, sebelum kita nanti saya akan minta klarifikasi dengan Wakil Gubernur DKI. Tanggapan Anda soal langkah-langkah yang diambil oleh Satgas, sudah cukupkah? Atau sesungguhnya memang ada yang keliru nih?
Ya, saya melihat bahwa ada ketidakkonsistenan dari Satgas COVID-19 ini karena kita tahu bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan misi NKRI ini dibangun adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, poin misi Indonesia itu kelihatan kehilangan. Nah, oleh sebab itu saya menginginkan bahwa di satu sisi kita harus memahami betul tadi bahwa cinta itu adalah anugerah. Maka berbahagialah. Tapi kebahagiaan itu tidak lalu membuat kita melupakan bahwa kita menghadapi COVID-19. Oke, spesifik soal langkah-langkah yang diambil oleh Satgas. Tadi Anda menyesalkan. Apa nih yang Anda sesalkan? Ya, misalnya ada koordinasi yang sangat kurang. Yang kedua, langkah pembagian masker itu terlihat sekali bahwa Satgas COVID-19 tidak berkoordinasi dengan baik apa yang terjadi, lalu langkah itu diambil, tetapi itu dibaca di publik sebagai sebuah pembenaran. Dan ini akan menjadi sebuah presiden buruk. Sehingga ada meme datang pada saya, ayo kita bikin konser saja. Kita akan dibagi masker oleh Satgas COVID-19. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena bagaimanapun penanganan pemerintah untuk COVID-19 ini sebenarnya sudah on the track. Oke. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal kecil seperti ini sehingga nanti menjadi presiden buruk di tengah masyarakat. Oke, Prof. Wiku mau menanggapi? Boleh. Silakan. Jadi Satgas itu adanya di BNPB. BNPB punya koordinasi dengan daerah namanya BPPD. Dan BPPD adalah organ di daerah. Jadi masker itu tidak serta-merta Satgas memberikannya kepada masyarakat langsung. Kita sampaikan kepada BPPD karena kita sudah berkoordinasi dengan mereka. Ini kita sediakan masker untuk mengantisipasi mitigasi apabila terjadi, karena mereka sudah ada di situ. Jadi kita harus pastikan bisa menyelamatkan mereka. Oke, saya ingin Bang Ariza, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin langsung menanya, jadi apakah memang berbagai acara yang dilakukan oleh FPI, yang dihadiri oleh Imam Besar FPI, itu semuanya dibantu, difasilitasi oleh Pemprov? Ya, mohon maaf. Jadi terima kasih Mbak Nana semuanya, para pemirsa, para narasumber. Jadi kami punya aturan dan ketentuan ya. Jadi kalau fasilitas kami kan Pemprov membuat regulasi, tidak boleh ada kegiatan yang melanggar protokol COVID, protokol kesehatan, tidak boleh ada kerumunan. Jadi sangat jelas bahwa kami sebelum acara sudah menyampaikan langsung, dikampanyekan bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun yang menghadirkan banyak orang yang dapat menimbulkan kerumunan, kemudian terjadi interaksi dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Khusus spesifik terhadap beberapa kegiatan yang dihadiri oleh Imam Besar FPI? Ya, termasuk yang kegiatan di Petamburan itu tidak berkenan. Ini saya ada WA-nya, saya bacakan Mbak Nana ini, hari Kamis ya, pada Wali Kota. Itu WA dari siapa? Dari Pak Gubernur langsung. Kami ada grup nih, grup koordinasi wilayah, semua dari Gubernur sampai jajaran kami di internal. Semua baca kepada Wali Kota, Pak Gubernur perintahkan satu, koordinasikan dan kerahkan petugas dengan jumlah yang banyak untuk membawa poster, spanduk dan lain isinya peringatan soal protokol kesehatan. Oke, ini tanggal 14? Ya, hari Kamis. Oh, hari Kamis? Ya. Oke, ini berarti 2 hari. Tidak ada penyediaan fasilitas. Oke, tetapi dan peralatan dari Pemprov yang justru mendukung pengumpulan massa dan kerumunan. Udah diingatkan ini, perintah ke Wali Kota. Berarti yang dilakukan oleh Wali Kota ketika menyediakan toilet dan sebagainya? Itu salah kalau terjadi seperti itu. Tapi sejauh ini tidak boleh. Kemudian komunikasi terus-menerus dengan penyelenggara acara untuk mengurangi dan tidak mengundang kerumunan. Oke. Dan untuk selalu mengingatkan dan menegur warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, tidak bersalaman, menjaga jarak. 4, ingatkan warga yang hadir untuk tidak berlama-lama di tempat acara, tapi selalu bergerak, lakukan penggebahan secara... Baik, Pak Ariza, tapi kami juga dapat surat. Ingatkan warga yang hadir untuk tidak berlama di tempat acara, selalu bergerak, lakukan penggebahan secara simpatik dan Oke, tapi tadi ada surat juga yang ditunjukkan oleh Pak Selamat Ma'arif dari FPI. Surat yang kita akan tunjukkan juga, suratnya ini surat tadi yang Anda tunjukkan ke kami. Pertama kita akan yang tunjukkan. dari Dishub, tentang penutupan jalan, ya kan? Itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini di Sub DKI? Iya, di Sub DKI. Oke, boleh ditayangkan surat itu? Ini suratnya, baik. Surat tanggal 12 November, surat jawaban izin penutupan jalan, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke, mendukung kegiatan tersebut namun untuk izin berkoordinasi dengan polisi.
Baik, apa tanggapan Anda soal ini? Ada kata-kata Jadi gini, mendukung? Mbak Nana, jadi ada beda kewenangan ya. Jadi memang kalau teman-teman FPI minta datang kepada kami Pemprov tidak ada kewenangan terkait jalan. Ada aturan undang-undangnya, kalau jalan itu menjadi kewenangan daripada kepolisian. Jadi kalau Mbak Nana bikin acara konser atau maulid di jalan, itu kewenangannya ada di kepolisian. Makanya Oke. di situ ketika bertanya kepada kami dijawab koordinasinya dengan pihak kepolisian. Jadi Tapi sebelum jawaban berkoordinasi tapi ada kata-kata kalau mendukung itu. tempatnya minjem di Monas, Ya. nah itu kami lapornya kepada kami. Apa surat lagi yang Anda terima? Setelah itu kita dapat surat dari wali kota, ya bisa diperlihatkan. Yang isi suratnya itu memang memberikan arahan kepada kita untuk menjaga protokol COVID-19, ya protokol kesehatan. Itu arahan dari wali kota kepada panitia. Nah, atas dasar arahan itu makanya sebelum hari hanya kita mempersiapkan segalanya, termasuk kita membagi-bagikan masker, kemudian menyiapkan cuci tangan, kemudian menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat. Ya, karena kita Oke. Ini surat ini sebetulnya surat peringatan yang dikirimkan oleh wali kota kan, Iya, Pak Aliza? jadi gini, Mbak Nana. Jadi ini bukan surat arahan, ini surat peringatan? Iya, justru ini kan ada judulnya nih, pemberian ini yang sanksi ya, ini judulnya himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan. Jadi ada 2 surat, Mbak Nana. Surat yang kedua ini adalah himbauan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan. Jadi ada 2 surat. Surat yang pertama ditujukan ke Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab sebagai orang tua, yang intinya sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Oke. Di sini ada poin yang penting disampaikan, nomor 3, sesuai dengan kondisi tersebut diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi panitia maupun peserta yang hadir Oke, pada jadi berarti dengan salah- maksimal 30 orang. Bang Ariza, Bang Wagub, jadi berarti salah tangkap nih FPI ketika merasa itu dukungan, padahal sebetulnya itu peringatan. bukan. Yang tadi kan dishub. Ya kan tentang Ya, yang penutupan dishub, yang jalan. dishub, iya. Kalau yang ini ini- memang kita melakukan ini arahan. Oke. Karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta Oke. untuk memberikan arahan kepada panitia. Nah, atas arahan ini makanya panitia menyiapkan segalanya. Baik. Termasuk ketika itu dari pihak kepolisian juga membantu kita membagi-bagikan masker juga. Kemudian dari relawan-relawan juga terbukti untuk masker yang- penerapan masker itu, memakai masker dari puluhan ribu yang hadir, kan yang tertangkap cuma 30 orang. Oke. Artinya panitia sudah kerja maksimal. Baik. Nah, tinggal satu memang jaga jarak. Itu memang kita akui, kita tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat yang di luar dugaan kami. Oke. Tapi kemudian ketika oleh Sebetulnya tidak di Satpol luar PP, dugaan, sebetulnya tidak di luar dugaan juga dong Pak Ustadz, karena kan tanggal 12 ada acara di Jaktim itu sudah penuh, tanggal 13 acara di Tebet juga sudah penuh, apalagi tanggal 14 acara puncaknya ya pasti akan penuh. Kita tuh tiap tahun, Mbak Najwa, tidak mungkin tidak Nggak, memperkirakan akan sepenuh itu. kita tiap tahun tuh mengadakan acara Maulid Nabi. Ya, dan Setiap selalu penuh, tahun. dan selalu penuh. Ya, dan jumlahnya nggak sebesar itu. Oke, oke. Begitu. Nah, Oke. sebentar. Nah, yang terpenting adalah ketika kita dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan denda, memang faktanya memang kita ketika itu di luar kemampuan kami tidak bisa jaga jarak. Sehingga kami mengakui taat hukum, ya kami Oke. bayar denda itu. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Oke, saya ingin ke- Artinya kita taat hukum juga. Baik, saya ingin ke Bang Ariza. Bang Ariza, tadi Anda mengatakan sudah melakukan tugas, sudah mengingatkan, sudah menghimbau, sudah sosialisasi, sudah menyurati. Ini mana saya jelaskan dulu ya, surat ini supaya nggak salah paham. Ya, Bang Ariza, Anda menghimbau tidak ada acara, tapi Anda sendiri juga hadir tuh di acara Maulid Nabi yang menghadirkan Imam Besar FPI di Tebet. Apa Ya, nanti saya penjelasannya? jelaskan. Jadi Nana kita, di sini- kita lihat dulu videonya ketika salah Wakil Gubernur karena- justru hadir di acara Maulid Nabi yang melanggar protokol kesehatan. Yang kami hormati Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Habib Rizik Shihab, Apa penjelasannya Pak Wagub Oke, ketika Anda saya mengatakan jelaskan dulu sudah tadi surat tadi. menyosialisasi, sudah menghimbau, tapi Anda bahkan datang, Boleh. bahkan Sebentar, berpidato. dari surat ini tadi betul sudah menyiapkan hand sanitizer dan lain sebagainya, tangan, tapi di sini ada yang dilanggar. Di sini kami mengingatkan acara pernikahan itu maksimal 30 orang, Nana. Itu yang paling penting, itu yang dilanggar.
Kemudian yang kedua diantaranya yang surat kepada panitia Maulid Nabi itu apa yang dilanggar di sini kan membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50%. Tapi kami berterima kasih dari pihak panitia sudah menerima kekurangan dan kesalahan dan menerima sanksi yang kami berikan 50 juta dibayar. Ini nilai yang tertinggi yang diberikan sesuai dengan peraturan Pergub. Bang Ariza boleh dijawab pertanyaan saya kenapa justru Anda hadir di acara itu? Nana, jadi saya Mbak Nana, saya ini hampir setiap hari dapat undangan maulid dan sebagainya. Kemudian memang dalam berapa hari itu saya datang. Sejauh yang saya datang, selama itu seperti di Tebet sebelumnya di Masjid Istihad juga saya datang, kemudian di Jakarta Timur, di tempat lain. Itu dilaksanakan dalam jumlah yang terbatas, kemudian ada video, dan orangnya itu berjarak. Jadi kami hadir dan biasanya saya diminta untuk sambutan. Ketika kejadian di Tebet, itu undangan jam 4 pagi, Mbak Nana. Jadi undangan situ saya terima undangan maulid dan pernikahan. Saya datang di situ dengan pemikiran saya ketika itu seperti yang biasa saya datangin. Dan saya tidak tahu di situ ada Habib Rizik. Karena yang ngundang bukan Habib Rizik, Nana. Ini bukan yang tanggal 14, ini yang ngundang Habib Ali Abdurrahman Assegaf, kalau tidak salah begitu. Saya datang seperti biasa. Begitu saya tiba di situ, saya memang agak kaget, Nana. Wah, jumlahnya luar biasa. Tapi Anda tetap ada, bahkan pidato, kenapa? Justru pada kesempatan itu saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa harus melaksanakan protokol COVID dan sebagainya. Saya sampaikan juga pada panitia agar menjaga jarak, agar masker semua dikampanyekan. Tidak mungkin menjaga jarak dengan kondisi tadi kita lihat jamaah yang sebegitu banyak. Jadi memang situasinya begitu setiap Pak Habib Rizik itu datang belakangan, Mbak Nana. Jadi saya datang lebih awal, Habib itu datang agak lambat lah. Oke, tapi Bang Ariza, setelah sholat subuh malah. Apakah Anda bisa menangkap, Pak Wagub, maaf saya potong, tapi apakah Anda bisa menangkap kesan dan persepsi publik yang sekarang tampak? Bahwa ketika Pemprov DKI mengatakan sudah mengambil langkah tegas, tapi di sisi lain bahkan justru hadir di acara protokol kesehatannya yang dilanggar. Betul, kami pahami. Publik punya persepsi yang lain, itu hak dari publik. Yang penting bagi kami sudah menyampaikan dan kami memang biasa diundang. Dan pada hari itu saya tiba di situ dalam suasana seperti itu kami sudah sampaikan momentum itu kami manfaatkan untuk menyampaikan protokol COVID dan sebagainya. Baik, spesifik terhadap acara yang di Petamburan, Pak Wagub. Kenapa tidak ada pembubaran? Jadi begini, ada beberapa ketentuan ya. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewenangan bagi kami untuk membubarkan satu acara. Ya. Jadi memang tidak ada di dalam Pergub yang mengatur bahwa kami bisa membubarkan. Yang kami lakukan adalah memberikan himbauan seperti surat yang sudah kami sampaikan, kemudian menutup, menyegel, umpamanya restoran, umpamanya live musik, itu kami segel. Jadi ya bisa ada tindakan. Pemprov DKI kan menyegel, menutup. Betul. Ada tindakan pemaksaan yang bisa dilakukan Satpol PP. Betul. Karena kan Pergub Perda itu kan ditegakkannya oleh Satpol PP. Betul. Dalam konteks ini itu tidak dilakukan? Dalam konteks pendaruan tidak mungkin dilakukan seperti itu. Betul. Yang pertama, ya, ini kan orangnya yang banyak, bukan hotel, bukan restoran, bukan kafe dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu, dan pada saat itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di situ untuk mengambil langkah-langkah. Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan, kalau dibubarkan ada dua potensi negatif. Negatif yang pertama terjadi kontak fisik, maka terjadi penyebaran virus corona yang dimungkinkan. Yang kedua bisa jadi terjadi konflik, malah terjadi chaos, itu juga tidak baik. Maka dalam situasi seperti itu apa yang dilakukan adalah melakukan mitigasi, kemudian pencegahan. Jadi selalu dihimbau untuk jaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga dari BPBD pusat juga alhamdulillah memberikan masker, itu dibagikan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu tidak lain adalah melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran. Kemudian kami memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, yaitu 50 juta. Baik, yang jelas pengumpulan massa pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta, tapi juga di Jawa Barat, tempatnya di Megamendung. Bagaimana kronologis di sana? Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sesaat lagi.